Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Bapak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Dr. Nana sedang menjabat pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya izin mencatat identitas Bapak terlebih dahulu. Bapak dengan nama siapa? Fadil. Bapak Fadil, usianya saat ini 30 tahun. 30 tahun. Alamatnya Pak? Alamat Jalan Sumatera. Jalan Sumatera. Apakah Bapak sudah menikah? Sudah. Bapak sendiri? Sendiri. Oke, baik Pak. Baik, di sini akan melakukan pemeriksaan pada saraf kranial Bapak. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah saraf Bapak itu tuh normal atau tidak. Sebelum melakukan pemeriksaan, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, baik Bapak ke meja pemeriksaan. Saya akan mempersiapkan untuk melakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan nama ngawal. Jangan lupa dikeringkan. Lalu kita memakai handscoon. Tidak perlu memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kita akan melakukan pemeriksaan pada pasien, di mana kita akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan pertama atau pemeriksaan saraf kranial 1, di mana ini pada nervus olfactorius, di mana ini ada pada indera penciuman. Di sini kita akan memberikan penciuman pada pasien. Di sini ada teh dan juga kopi. Di sini bersifatnya aromatik ya Kak. Bapak boleh dulu ini untuk mengetahui apakah ini kopi ya Pak? Ini teh. Nah, nanti Bapak tolong pejamkan matanya, lalu Bapak tutup salah satu lubang hidungnya. Pejamkan matanya. Ini mana Pak? Teh. Kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Ini mana Pak? Kopi. Oke. Baik, pada pasien ini dari pemeriksaan penciumannya dia itu normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan 2 pada pemeriksaan nervus opticus. Ini akan melakukan pada pemeriksaan mata, di mana kita akan melakukan pemeriksaan sentral terlebih dahulu. Kita akan melakukan dengan alat mata, di mana pasien akan ditutup matanya terlebih dahulu. Pak, ini nanti Bapak saya akan memberikan arahan apakah Bapak bisa melihat jari saya berapa ini ya Pak ya. Boleh Bapak, ini berapa? 1. Kalau ini 2. kita bandingkan dengan mata yang sebelahnya atau dari mata yang sebelahnya. Ini berapa? 2. Ini 5. Oke. Baik, pada pemeriksaan sentral ini, pada pemeriksaan mata ini normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes konfrakturasi. Di mana Bapak nanti Bapak matanya tutup. Saya pun melakukan di sebelah Bapak, di sebelah kanan, saya di sebelah kanan. Nanti apakah Bapak dapat mengetahui jari tangan saya ke arah mananya, ya Pak? Terlihat Pak? Oke. Baik, pada tes yang kedua ini, pada tes perifernya di konfrakturasinya itu normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan warna pada pasien atau pemeriksaan persepsi warna. Ini kita akan melakukannya dengan menggunakan buku isi harap. Di sini untuk mengetahui apakah pasien mengalami kebutaan pada warna atau tidak. Bapak di sini Bapak boleh menyebutkan angka yang ada dalam buku ini atau menyebutkan gambar yang ada dalam buku ini. Ini saya akan berikan secara acak ya Pak. Ini berapa Pak? 2. Ini 7. Oke. Ini 5. Ini 1, 2. Pada pasien dari hasil pemeriksaannya pasien tidak buta warna dan pasien ini normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan focus
pemeriksaan fundus occulus itu pada pemeriksaan nanti di sistem mata pada SSS. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial ketiga atau nervus oculomotorik. Kita akan inspeksi apakah adanya retraksi pada kornea mata pasien atau pada kelopak mata pasien. Terus juga kita inspeksi apakah adanya ptosis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pupil, di mana kita lihat dari bentuk dan ukuran pupil pasien. Setelah itu kita bandingkan pupil pasien dengan cahaya, apakah terdapat dari refleks pada pupil pasien. Pada pasien ini normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 3, 4, dan juga 6, di mana apakah pasien bisa melakukan pemeriksaan gerakan bola mata dengan 8 arah. Boleh Bapak nanti bola matanya mengikuti arah dari jari saya ya Pak ya. Pada pemeriksaan ini pada pasien itu tuh normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial yang kelima atau nervus trigeminal, di mana kita akan melakukan pemeriksaan sensorik terlebih dahulu pada bagian dahi, pipi, dan juga dagu dengan melakukan pemeriksaan sensorik halus dan juga sensorik kasar. Kita akan melakukan dengan menggunakan kapas dan juga menggunakan tusuk gigi. Nah, Bapak, ini halus ya Pak. Bapak boleh pejamkan matanya. Terasa Pak? Terasa Pak? Terasa Pak? Terasa Pak? Terasa Pak? Apakah dari pemeriksaan ini bisa nampak? Terasanya nyeri, halus. Pada pemeriksaan ini apakah dari bagian kanan dan bagian kirinya terdapat perbandingan atau tidak Pak? Sama lagi. Selanjutnya kita akan melakukan pada pemeriksaan dengan tusuk gigi. Pada pemeriksaan ini, apakah terasa Pak? Terasa? Boleh Bapak pejamkan matanya. Terasa Pak? Terasa Pak? Terasa Pak? Boleh Bapak dibuka lagi matanya. Apa yang Bapak rasakan pada pemeriksaan ini? Apakah terdapat perbandingan dari sisi kanan dan sisi kiri? Tidak ada. Lanjutnya kita akan melakukan dengan pemeriksaan yang sama. Kita akan melakukan pemeriksaan motorik. Bapak boleh gini giginya. Nanti saya akan merasakan pada otot temporalis dan otot Mesenteric pada Bapak. Boleh Pak? Oke, terasa. Pada pasien ini, pada pemeriksaan motoriknya juga itu normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kornea mata pasien, di mana Bapak boleh ke arah superior lateral arah matanya. Nanti saya akan melakukan dengan kapas pada ujung kornea mata Bapak, apakah terdapat refleks dari kornea mata Bapak ya. Boleh Pak? Oke. Pada pasien ini, pada pemeriksaan motoriknya juga itu normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan jautras, di mana pada pemeriksaan ini kita akan menyimpan tangan kita untuk melakukan apakah pada pasien ini terasa. Pada pasien ini, pada pemeriksaan jauh refleksnya ini itu normal. Selanjutnya kita akan melakukan pada pemeriksaan ke-7, di mana kita akan inspeksi apakah terdapat inspeksi wajah pasien terlebih dahulu, apakah simetris atau asimetris. Pada pasien ini asimetris, simetris itu pasiennya normal. Selanjutnya kita akan melakukan apakah pasien terlihat apakah ada gerakan yang abnormal atau tidak, dengan meminta pasien mengangkat alisnya. Boleh Bapak diangkat alisnya? Dua-duanya ditahan. Nah, pada pasien ini normal, meminta pasien untuk menutup matanya. Bapak nanti menutup matanya, saya akan menarik, apakah Bapak bisa menarik atau tidak. Oke Pak. Nah, pada pasien ini pun pada kelopak matanya itu normal. Selanjutnya kita akan, Bapak boleh lihat giginya. Nah, kita lihat apakah pada gigi pasien itu asimetris atau simetris. Pada pasien ini simetris, normal. Selanjutnya kita akan, Bapak boleh mencucu gini. Oke, pada pasien tersebut juga normal. Apakah Bapak meniup? Oke, pasien itu normal. Dan selanjutnya kita minta pasien untuk menarik sudutnya kayak sedih kayak ke bawah gitu begini. Nah,
pada pasien itu juga dapat melakukan refleks tersebut dan pasien ini normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensorik khusus dengan meletakkan atau pada indera pengecapan, nanti di mana pasien tersebut akan melihat apakah ini asam, asin, pahit atau manis. Bapak pegang, nanti Bapak boleh tunjuk apakah rasa yang Bapak rasakan ketika saya menyimpan pada 2/3 pada pengucapan Bapak, di mana saya akan di sini ada rasa manis, asin, asam, dan pahit. Bapak pejamkan matanya. Nanti apa yang Bapak rasakan ya, sok. Bapak pejamkan matanya terlebih dahulu. Juga lidahnya. Apa yang Bapak rasakan? Oke, boleh Bapak pejamkan matanya terlebih dahulu lagi. Pejamkan. Apa yang Bapak rasakan? Oke, dari pengucapan ini pasien bisa membandingkan rasa asin dan rasa pahit dari asin dari garam dan pahit dari kopi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kanal 8 atau nervus acusticus, di mana pemeriksaan ini dia akan menggunakan arloji. Nanti kita akan menyimpan pada bagian telinga pasien, terus kita akan diarahkan, dijauhkan apakah pasien masih dapat mendengar detak dari si arloji tersebut. Terdengar Pak? Terdengar Pak? Terdengar Pak? Oke. Dan bandingkan yang sebelahnya. Terdengar Pak? Terdengar Pak? Terdengar Pak? Terdengar Pak? Nah, pada pasien ini dia dapat merasakan ketika perbandingan dari arah tempat si arlojinya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes Weber dengan menggunakan garpu tala, di mana nanti saya akan menyimpan si garpu tala ini di kepala pasien di bagian tengahnya. Apakah pasien dapat merasakan getaran pada si puncak kepalanya dengan menggunakan garpu tala tersebut? Pak? Oke. Nah, selanjutnya pada pasien ini pada tes Webernya itu normal. Selanjutnya kita akan melakukan pada pemeriksaan tes Rina pada belakang telinga pasien. Apakah pasien merasakan getaran dari garpu tala tersebut? Dan bandingkan yang sebelahnya. Pada pasien ini, pada pemeriksaan getaran ini pasien normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan saraf kranial 9 dan saraf kranial 10, di mana kita akan meminta pasien mengucapkan huruf A. Nah, lalu kita akan melakukan dengan menyimpan bagian stick. Apakah pasien ada refleks muntah atau enggak pada mulut atau lidah pasien? Boleh Pak dibuka mulutnya, dibuka lagi. Nah, oke. Pada pasien tersebut terdapat refleks muntah dari pemeriksaan saraf kranial 9 dan 10. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Kita lihat, Bapak boleh menelan. Nah, kita bisa lihat dari kecepatan dari menelan pasien bagaimana. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan saraf kranial 11, di mana nanti kita lihat apakah terdapat pada otot sternocleidomastoidea. Bapak, nanti saya akan menahan tangan dengan tangan saya. Bapak menoleh ke arah tangan saya. Nanti saya akan menahan. Nanti kita akan melihat refleks dari otot sternocleidomastoidea. Boleh Pak? Saya akan menahannya. Nah, pada otot sternocleidomastoidea menahan. Nah, jadi kita akan melakukan apakah pada otot trapeziusnya itu pasien juga dapat menahan, Pak. Bapak boleh nanti diangkat bahunya, lalu saya akan menahannya ya.
Nah, pada pasien tersebut juga itu pada pemeriksaan pathologisnya itu normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan ke-12 atau nervus hypoglossus, di mana kita akan inspeksi apakah terdapat tumor lidah atau terdapat tremor lidah atau terdapat atrofi pada lidah pasien. Bapak boleh julurkan lidahnya. Julurkan lidahnya. Nah, pada pasien ini kita inspeksi apakah normal atau tidak. Selanjutnya minta pasien setelah menjulurkan lidahnya, Bapak boleh lidahnya digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, pada pasien tersebut juga dapat menggerakkan lidahnya ke kanan dan ke kiri. Jadi pasien tersebut normal, dan selanjutnya kita akan memeriksa artikulasi. Apakah pasien dapat melakukan kembali ucapan yang sudah saya ucapkan. Bapak boleh mengikuti saya. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Ular melingkar-lingkar di atas pagar. Dan pada pasien tersebut dia dalam mengucapannya itu normal, jadi dia tidak ada kelainan pada huruf R-nya atau terdapat abnormalitas pada pengucapan pasien. Baik Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan telah selesai dari pemeriksaan saraf kranial 1 sampai saraf kranial 12. Sebelum ditutup, sebelum ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, baik Bapak, terima kasih ya Pak. Mohon maaf apabila selama saya melakukan pemeriksaan dan ketidaknyamanan, saya sudah meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Baik Bapak, terima kasih ya Pak.